Mengawali ya, silahkan pimpin baca sholawat nadatain salah satu. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa an tu'ammira ba'dal watan wa taghfir lana. Baik, kita mulai. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar pada kesempatan ini, topik kita matriks sudah ya. Diferensial parsial. Sebelum diferensial parsial, deret Fourier sudah. Deret Fourier. Deret Fourier, kayaknya deret Fourier dulu lah, ya. Karena akan bersentuhan Anda ketika masuk ke materi. Kita tuntaskan ini dulu ya. Fourier. Fourier, deret Fourier. Ini ditemukan oleh bukan ditemukan. Fourier ini nama orang, bentuk penghargaan terhadap kembarannya Holly. Joseph Fourier. Joseph Fourier. Enggak KM ya? Katanya KM. Udah pulang. Pismat aja yang diikuti ya? Optek kenapa enggak ikut kemarin? Masih sekolah. Oh tidak absen, maksudnya? Oh gitu. Nggak ada namanya di absen ya? Berapa jumlahnya semua? Ada 15 orang. Berarti banyak yang belum datang ya? Berarti 13. Oke dah. Deret Fourier itu apa? Deret Fourier itu deret tak hingga ya, yang setiap suku-sukunya yang
Sukunya berbentuk sinusoidal ya. Sinusoidal. Sinusoidal itu apa? Berbentuk gelombang ya. Bisa sinus, kosinus, sinus atau kosinus itulah. Itu deret Fourier. Apa sih manfaatnya sebenarnya deret Fourier itu? Hah? Apa manfaatnya deret Fourier ini? Ada satu fungsi yang penjelasannya itu bisa diselesaikan dengan menggunakan deret Fourier. Ya, jadi salah satu manfaatnya itu adalah menjelaskan fungsi periodik. Periodik itu apa? Berulang. Kayaknya mau dipakai ruangan ini ya? Berulang. Periodik berulang. Berperiode. Berulang. Berulang tuh kalau di Al-Quran itu bahasa yang sering ada itu apa? Nusarriful ayat misalnya. Kazalika nusarriful ayati liqaumi kaza wa nusarriful ayati liqaumi. Coba buka Quran dong. Ya. Cari kata nusarriful nusarri. Berulang, ketik aja berulang. Pinjam HP-nya salah satu. Biar saya ngaji juga. Al-A'raf ayat misal kul ara'aitum in akhazallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih unzur. Lihatlah, unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Perhatikanlah, unzur, lihatlah. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan, tapi mereka tetap berpaling. Siapa mereka itu? Ada Dedi, Alpi. Ya. Ini surat Al-An'am ayat 46. Banyak lagi. Unzur kaifa nusarriful ayati liqaumi, unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Ini surat Al-An'am ayat 65. Unzur awalnya kul huwal qadiru ala ayyab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'din. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Ya, berulang-ulang tuh nusarrif. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami bagi mereka yang paham. Al-A'raf juga yang dibilang tadi, ayat 58. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih walladzi khabusala yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun, bagi orang yang bersyukur. Banyak ternyata pengulangan ini. Al-Hijr 1 ayat dan seterusnya. Unzur kaifa nusarriful ayati liqaumi yafqahun. Perhatikanlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami bagi orang yang paham. Ini kalau dilihat dari jauh kayak istrinya ya. Ya. Kayak istrinya.
Kok enggak mirip ya sama ibunya ya? Anak pungut. Ah. Anak pungut ya? Oke, perhatikan. Jadi deret kurir itu merupakan deret tak hingga. Dia tak hingga. Kemarin kita bicara tak hingga tapi tidak nyampe nyentuh deret kurir karena dia punya pembahasan tersendiri. Setiap sukunya itu selalu berbentuk sinusoidal. Itu kata kuncinya. Dia berbentuk sinusoidal. Bisa kosinus ataupun sinus. Nah, karena dia berbentuk sinusoidal, pasti ada pengulangan di sana. Sehingga manfaatnya itu adalah membedah fungsi-fungsi yang sifatnya periodik. Nampaknya nanti dulu. Baru belum kita ketemu dengan simbol ini, baru angka, baru huruf. Sekarang contoh. Misalnya kita punya fungsi fx. Mulai sudah ya, sedikit-sedikit, pelan-pelan. Ada fungsi fx. Misalnya fungsi fx ini adalah si x. Fungsi fx ini adalah sin x. Dari mana kita tahu dia periodik? Kapan kita bisa lihat bahwa fungsi ini periodik? Misalnya ini grafiknya. Ini grafik. Sinus itu gini ya, sinus. Ya, dan seterusnya. Ini misalnya fx. Fx atau sama dengan y lah. Sini x. Ini 0. Ini 90 ya. Ini 180 atau pi. Berarti ini 2 v. Kelihatan grafiknya? Kelihatan. Kapan di titik mana dia kelihatan berulang grafik ini? Hah? Pada interval mana? Pada interval berapa? Dari mana sampai mana dia berulang? Kan kita bicara periodik ini. Periodik itu artinya apa? Pengulangannya itu konstan ya, tetap. Begitu seterusnya gitu. Nah, sekarang dari grafik sinus ini dia sama dengan sin x. Pada titik mana dia berulang? Apakah interval 0 sampai pi? Berulang nggak dia dari sini? Enggak. Kalau ini kita pindah, kan enggak di atas, tapi di bawah dia. Pengulangannya itu intervalnya dari sini ya, sampai sini dah. 0 sampai 2V. Ini ketika Anda pindahkan, dia akan seperti semula lagi. Saya bikin grafik yang kecil, yang agak kecil ya, biar kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grafiknya agak kecilan ya. Ada spidol yang lebih bagus lagi ada, biar ada. Sekarang perhatikan ini. Ini 0, ini V, ya. Ini 2V, ini 3V, ini 4V, 5V, 6V. Pengulangannya itu intervalnya dari 0, dari sini, ya, 1T, 1 periode, ya, sama dengan 2V. Ini Anda pindahkan sampai ke sini bentuknya sama, ya. Dipindahkan ke sini juga bentuknya sama. Jadi pengulangannya itu ini dia. Kemudian dari sini juga sampai sini 1T-nya itu sama dengan 2. Paham? Periodiknya itu konstan. Pengulangannya itu konstan. Atau misalnya grafik, misalnya fx sama dengan y. Sama dengan cos x. Grafiknya misalnya nih. Grafik kosinus nih. Ya, grafik kosinus. Ini fx, ini x gitu. Sama dengan cos x. Dari mana pengulangannya? Mulai 0. Ini pun bisa kembali ke sini lagi ya.
dan seterusnya. Ini juga. Misalnya interval dari 0 sampai ke ini 2V. Ini Anda pindahkan sama, kembali lagi dia. Paham sampai sini? Oke. Itu namanya periodik. Buka dong tasnya, kan kita mau kuliah. Bukunya buka. Atau yang lain misalnya, ini paham ya, saya hapus. Sudah ditulis? Ya, boleh. Atau kita misalnya punya fungsi lagi, katakan fx sama dengan nilai fx-nya itu misal dia 0 pada saat interval katakan dari min pi sampai 0. Ya. 0 x sampai 1 ya. Ini nilainya 1. Atau 0 saat batas 1 sampai 2. Nah, kalau bentuk fungsinya seperti ini, misalnya dikatakan periodik, ada fungsi periodik, fungsinya itu bernilai 1 dengan interval 0 sampai 1 dan 0 pada saat interval 1 sampai 2. Pertanyaannya bagaimana gambarnya, bentuk gambarnya kalau fungsinya seperti ini. Misal ini fx, kemudian ini titik originnya 0, ini 1, ini min 1. Katakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ini x ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, membentuk gambar dari fungsi yang di atas ini, dia sama dengan 1, fx-nya sama dengan 1 saat intervalnya 0 sampai 1. Interval ketika x sama dengan 0 dan x sama dengan 1, ya, berarti titiknya itu dari sini sampai sini, nilainya itu sama dengan 1. Ini dia. Ya. Kemudian fungsi ini bernilai 0 ketika interval 1 sampai 2. 1 sampai 2 berarti di sini. Saya bold ya, biar kelihatan. Nah, karena dikatakan periodik, maka selanjutnya tinggal yang dikatakan satu periode itu dari sini ya. Ini 1T ya. Satu periode. Karena dia periodik tinggal melakukan pengulangan dengan sifatnya konstan. Berarti interval dari 2 ke 3 itu nilai fx-nya sama dengan berapa? 1 ya. Kemudian 34 berapa? 0. Begitu seterusnya. 45 1. Enak kalau spidolnya berwarna-warni. Dan seterusnya. Ini pun dikatakan sebagai fungsi periodik. Kenapa? Karena ada pengulangan. Memahami kondisi-kondisi ini, berapa sih sebenarnya nilai fx-nya, bentuk persamaannya, ya. Persamaan fungsinya fx ini sama dengan seperti apa dia? Termasuk di sini sinusoidalnya itu fx-nya itu seperti apa? Kalau ini kan udah jelas ini, fx sama dengan cos x. Bagaimana dengan yang ini? Apakah fx sama dengan 1 langsung gitu? Harganya kan 1, tapi bentuknya itu seperti apa?
bentuk fungsi persamaannya seperti apa? Maka kita membutuhkan satu apa ya istilahnya? Hujan ternyata. Kita harus memahami apa artinya ini? Value of function ya. Function atau harga rata-rata fungsi. Singkat saja menjadi HRF. Harga rata-rata fungsi. Basah mobil saya. Harga rata-rata fungsi, kalau misalnya dari grafik-grafik ini, saya hapus ya. Tapi sudah paham nggak? Termasuk beberapa ayat yang tadi itu dihafal ya. Unzur kaifa nusarriful ayati liqaumi yafqahun. Ada yang bilang liqaumi. Berapa banyak ayat pengulangan itu? Ayat periodik. Dan kenapa itu selalu terkait dengan tanda-tanda kekuasaan Allah itu? Didekatkan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, terkait dengan harga rata-rata ini didefinisikan seperti ini. Jadi, definisi dari harga rata-rata ini sama dengan 1 per B min A integral dengan batas AB Fx dx ini. Fx dx. Misalnya kita punya fungsi cos x tadi. Misal ada fungsi Fx sama dengan cos x pada interval, misalnya intervalnya itu dari min V sampai V. Ya. Pertanyaannya berapa harga rata-rata fungsinya? Harga rata-rata fungsi dari Fx ini sama dengan, kita pakai itu, simbolkan HRP aja, HRF, dari Fx sama dengan, tinggal masukkan ke sini, sama dengan 1 per B min A integral AB Fx dx sama dengan berapa? 1 per intervalnya ini A ini B, AB berarti V min dalam kurung min V integral min V sampai Vf x dx sama dengan berapa? 2pi 1 per 2 V integral min V Fx dx. Itu harga rata-rata dari fungsi kosinus. Fungsi Fx sama dengan cos x. Ya, efeknya berapa? Efeknya, cos x-nya tinggal dimasukkan 1 per 2 V integral min V sampai V cos x dx sama dengan berapa? Integral cos berapa? Sin atau min sin? Min apa sin? Googling. Min. Turunannya min sin mungkin. Turunan cos sin min sin integral cos googling supaya kita tidak salah konsep sampai akhir nanti. 2pi dalam kurung sin yaitu cos sin x dengan batas min v sampai i, berarti sama dengan sini dah. HR F dari Fx-nya sama dengan
1/2 V dalam kurung sin. Langsung aja. Sin V min dalam kurung sin min V. Kan gitu. Sama dengan 1/2 V sin V berapa? P itu nilainya berapa? P itu 180. Berapa nilainya? 1. Ini dulu. Sin P min sin dalam kurung sin P itu sama dengan berapa? Ini kan sama dengan min dalam kurung min sin V. Ya. Ini 1/2 V dalam kurung sin V plus sin P. Sin 2 sin P ini kan? 1/2 V dalam kurung 2 sin P. Ya enggak? Sama dengan 1/V sin. Ya. Sin P itu berapa? 0 apa berapa? Udah di googling? Oke. Laptop saya mati. Sama dengan 0 ya. Jadi harga rata untuk efek sama dengan cos X itu sama dengan 0. Bagaimana kalau sinus? Anda coba sendiri ya, dan seterusnya. Secara umum, mau ditulis, kalau nunggu agak lama saya ngerendernya. Nontonnya mungkin minggu depan. Agak lama karena saya kesibukannya banyak. Sambil Anda tulis mana yang kira-kira yang akan Anda pelajari untuk diulangi nanti. Ini catatan saya dulu ini. Secara umum untuk interval Pi dengan batasan min Pi sampai Pi itu kita ada 3 kategori, 3 kelompok. 3 kelompok. Yang pertama, hasilnya ya. Yang pertama, hasilnya itu menjurus kepada 1/2 V integral min V sampai dengan V sin cos atau kosin sama sin n cos n x dx. Ini kemungkinan hasilnya sama dengan 0 hasilnya. Kemudian yang kedua, harga rata-rata yang kedua itu yang mungkin setelah sin berarti sin. Nanti yang ketiga itu kosin. Min Pi sampai V untuk sin mx sin nx dx itu nilainya itu sama dengan 3 kategori. Yang pertama dia akan 0 apabila M itu tidak sama dengan N. Kemudian setengah jika M sama dengan N tapi tidak sama dengan 0. Dan yang ketiga itu nilainya 0 jika M sama dengan N sama dengan 0. Mn ini adalah bilangan positif, bilangan bulat positif ya. Saya tulis M dan N itu adalah bilangan bulat, bilangan bulat positif. Tahu bilangan bulat positif? Bilangan bulat itu mulai dari berapa? Kalau bilangan bulat mulai dari bilangan bulat positif mulai dari berapa? Kalau ada positif ada? Kalau bilangan bulat positif, googling. Nah yang ketiga nanti selain sin cos, sin berarti ada kosin. Cos mx cos nx dx. Ini nilainya kemungkinan juga 3. Yang pertama dia bisa
0 apabila M tidak sama dengan N. Setengah jika M sama dengan N tapi tidak sama dengan 0 dan 1, maaf. Jika M sama dengan N sama dengan 0. Itu. Itu terkait dengan harga rata-rata. Kalau misalnya Fx ini sampai dengan sin X, harga ratanya berapa? Anda cari tahu. Dicoba. Kalau sudah kita tahu terkait dengan harga rata-rata, maka masuklah kita kepada deret Fourier-nya. Bagaimana cara kita menguraikan deret Fourier? Kita sudah punya alatnya. Saya hapus sebelah sini aja. Deret Fourier itu tadi apa definisinya? Dia itu deret tak hingga, suku-sukunya berbentuk sinusoidal. Sinusoidal. Suku-sukunya berbentuk sinusoida. Tidak sok. Bagaimana bentuk umumnya? Deret Fx sama dengan setengah A0 plus sigma tak hingga dari N sama dengan 1 dari A N cos NX plus sigma tak hingga N sama dengan 1 dari B N sin NX. Ini bentuk umumnya. Ini bisa dikembangkan. Akan menjadi sama dengan setengah A0 plus, kalau N-nya sama dengan 1 berarti A1 cos X plus A2 cos 2X plus A3 cos 3X plus dan seterusnya. Untuk suku B-nya plus B1 sin X ya, plus B2 sin 2X plus B3 sin 3X plus dan seterusnya. Bentuk pengembangan fungsi ini di bawah ini dia. A0-nya sendirian, di suku pertamanya dia sendirian. AN, A0 dan BN itu merupakan apa? Koefisien Fourier-nya. Jadi koefisien Fourier-nya itu yang mulai dari A0, AN dan BN-nya itu merupakan koefisien Fourier. Efek ini apa? Fungsi periodiknya ya, diingat. Fungsi periodiknya. Nah sekarang, bagaimana kita bisa tahu uraian dari fungsi periodik ini? Uraian dari FF ini seperti apa dia? Caranya adalah kita cari tahu dulu koefisien Fourier-nya. Mulai dari A0-nya, AN-nya, berapa seluruhnya termasuk BN-nya. Kalau sudah ketemu itu, maka bentuk uraian dari deretnya itu akan nampak. Ya.
Sudah. Nah, sekarang kita lihat harga rata-ratanya fungsi ini. Yang di bawah inilah karena hasil pengembangannya. Harga rata-rata fungsi yang di bawah ini, ya, saya taruh ke bawah sini. Saya tulis ulang, atau tidak perlu langsung aja. Berarti harga rata-rata fungsinya sebagaimana yang teori yang tadi itu sama dengan 1 dengan interval pi min pi sampai pi ya. 1 2 pi ya. Integral min pi sampai v fx dx sama dengan ya, 1/2 v ya. Integral min v sampai dengan pi suku ini setengah A0 dx plus A1-nya sekarang 1/2 v integral min v, hujannya makin deras, sukunya A1 cos x dx plus 1/2 v integral min v sampai dengan pi A2 cos x dx plus satu lagi plus 1/2 v integral min v sampai dengan pi A3 cos 3x ini cos 2x ya dx plus dan seterusnya untuk suku yang AM. BM-nya belum. Ini plus dan seterusnya plus yang BN-nya sekarang 1/2 pi integral min pi B1 sin x dx plus 1/2 v min v sampai dengan pi B2 sin 2x dx plus dan seterusnya. Oke, tulis dulu. Hujannya deras. Saya hapus di sini ya. Satu per dua v min v sampai dengan v fx dx sama dengan, kira-kira kalau ini kita integralkan, integral dari ini kan konstan sifatnya, ini kan tidak mengandung variabel x fungsi ini. Ingat nggak kalau misalnya ada integral, misalnya kita punya fungsi y sama dengan 2, maka dy dx, misalnya dy per dx sama dengan berapa? 0. 0. Dari mana 0? Tidak ada. Oke. Atau nilainya 0 ya. Dy sama dengan 0 kalikan dengan dx. Ya enggak? Kemudian ada integralkan ruas kiri ruas kanan. Atau kita pakai x dulu. 2x. Berarti nilainya berapa ini? Sama dengan berapa? 2. Jadi di sini 2. Integral dari ini berapa? Hasil integralnya. Integral dy kan sama dengan y. Sebelahnya 2
X, itu yang sederhana. Sekarang bagaimana dengan ini? Seperti ini, logika yang di sini. Saya tulis di sini ya, sama dengan 1/2 V, terus 1/2 Pi. Hasil integral ini berapa? Hasil integral ini setengahnya bisa dikeluarkan ya, kalikan setengah, terus dalam kurung hasil integralnya A0 0 kalikan dengan X ya, dengan batas min Pi sampai V, plus yang suku kedua hasil integralnya 1/2 Pi ya, A1 boleh enggak, integral kosinus, integral sinus, googling. La ilaha illallah, buka googling. Sin ini A1 sin X dengan batas min V sampai V, plus yang A1-nya, A2-nya 1/2 V, terus yang mana dia? Nih. Kalau integral sin 2X berapa? Integral sin 2X. Jangan ngarang, buka. Trigonometrinya jangan lemah dong. Berapa? Cos 2X per 2 boleh. Min cos 2X per, berarti kalau integral cos 2X sama dengan cos 2X, sin 2X per 2. Jangan ragu, googling dong, googling. Ya. Trigonometri, coba cari integral trigonometri. Cari integral trigonometri, Holly. Udah. Kalau misalnya ada Y sama dengan misalnya 2 sin 2X, maka integralnya berapa ini? Hasil integralnya. Integral dari 2 sin 2X sama dengan berapa? Setengah sin. Nah, maju. Coba saya lihat. Maju. Tuliskan teman-temannya rumus yang tadi itu. Di sini ya, integral trigonometri. Ini mau ini. Ya. Mana hasilnya? Googlingnya? Hasil googlingnya? DU DP 4.
hujannya deras sekali ya. Untung saya pakai mobil. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Kenapa? Mau ini jelaskan. Agak majuan makanya biar didengar suara hujan soalnya. Kemudian DU ini turunan dari U. Dengan 2, ini kan kalau masalah dari sini kita tahu nilai D karena 1/2 DU. Enggak, kan ini kan 2 D. DU cuma 2. Kan kamu cari D kan berarti D sama dengan DU per 2. Jadinya kan 1/2 DU. Nanti Paham nggak? kita gabungkan ini. Jadinya ini akarnya ini setengah cos DU karena dikalikan. Ya. Tapi di angka ini kan bisa dikeluarkan kan 1/2, ini kan 1/2. Bisa dikeluarkan. Jadi, karena di dalam cos DU. Kan di sini 1 kan, tapi sudah dikeluarkan. Yang ini ngerti ya, ngerti. Ngerti? Kenapa tadi keluarnya dari yang atas itu? Dari yang mana dari sini? Iya, langsung di Boleh. Kan ini kamu, ini kan awalnya dia belum disatukan. Yang ini disatukan. Kemudian ini dikeluarkan 1/2 cos DU. Nanti, oke, lanjut. 1/2. Apa namanya? Ibu baru. Ibu plus C. Ini kan C. Dan setengah ibu plus C. Nah, kita masukkan nilai-nya yaitu 2X. Tadi setengah C 2X.
Paham Halimah? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ada? Ada yang ditanyakan? Nurul paham? Paham apa enggak? Jangan terpaksa paham. Kalau gitu saya tanya Nurul. Nurul ini dari mana Nurul? Nurul, dua ini dari mana Nurul? Hah? Oke, kalau ini udah Anda pahami, sekarang kita maju ke sini. Integral dari A2 cos 2 X dx, integral dari A2, yang ini loh, suku itu. Saya tulis ulang, 1/2 V integral A2 cos 2 X dx. Nilainya berapa? Batasnya min Pi sampai V. Nah, berapa nilainya? Coba, jangan dihayalin. Coba, kan udah dijelasin tadi. Tadi kan paham. Kan ini mirip-mirip dia kan soalnya. Sekarang berapa? Hah? Ini berapa nilai hasil integralnya ini? Setengah? Mau ini kerjakan itu. Nah, kerjakan lagi. Yang lain juga. Oret-oret dong, oret-oret. Hujannya besar sekali ya. Siapa? Oh. Dad, maju. Alfi. Maju. Sini aja. Langsung jawabannya saya. Ya. Kan caranya sama yang ini. Hmm. Tinggal dimasukin aja. Ya. Gitu ya. Sederhana kan? Ini paham nggak teori ini? Bagaimana dengan jawaban temannya? Kenapa ragu? Betul apa salah ini? Ya? Punya pendapat lain? Punya pendapat lain? Hei. Maju. Hapus yang sini. Atas. Oh, boleh. Sama aja ya. Nah, mau dilanjutkan boleh. Dan nanti kita lanjutkan bareng-bareng. Oke?
Jadi sama dengan, saya tambahkan di sini aja ya, plus 1/2 pi kalikan dengan setengah A2 sin 2x dengan batas berapa? Min V sampai dengan V. Kemudian A3-nya plus ya, plus dan seterusnya. Nah, sekarang kita tambahkan untuk yang suku BN-nya. BN-nya belum. Plus. Mana BN-nya nih? Nih. Ini ya. Sama dengan T plus 1/2 V. Terus hasil integralnya integral sin cos ya. Min cos. Oke. 1/2 pi dalam kurung OB1 min cos X dengan batas min pi sampai pi plus yang B2-nya sama 1/2 pi kali setengah boleh B2 min cos B2 dalam kurung min cos 2x dengan batas min V sampai dengan V plus dan seterusnya ya. Di sini plus dan seterusnya. Ada B3 dan seterusnya. Sekarang dari ini kita selesaikan satu-satu sama dengan 1/2 V kalikan dengan setengah ya. A0 langsung masukkan dalam kurung V min dalam kurung min V ya, plus yang ini sekarang 1/2 V kalikan dengan A1 dalam kurung sin V min sin dalam kurung min V. Oke. Saya hapus di sini ya, memanjang. Ini saya biarkan dulu ini. Kalau yang ini kita biarkan supaya tidak nulis ulang. Oke. Plus yang ketiga, yang mana? Ini ya. 1/2 V 1/2 asal A2 ya. Dalam kurung sin 2 V min sin dalam kurung min 2V. Oke. Plus B-nya sekarang. Plus. Dan seterusnya plus 1/2 V untuk yang B-nya. B1 ya dalam kurung min cos V min dalam kurung min cos min V. Oke. Mau dan seterusnya, bolehlah plus dan seterusnya. Ini berapa nilainya ini? Sama dengan berapa? 1/2 V setengah A0 pi min pi 2V kali 2V berarti ya. 2P dengan 2P coret ya. Sisanya menjadi setengah A0. Nah, sekarang ini sin pi berapa nilainya sin pi? 0 ya. Min ini kan bisa ditulis jadi plus sin pi 0 plus 0 berapa? 0 kali ini 0 plus 0 sin 2pi berapa? 2pi berapa nilainya? 0 tambah 0 kali ini 0 plus dan seterusnya plus. Kita lihat yang B sekarang. Cos pi berapa? Cos pi 1. Cos plus 1. Min 1 plus 1. 0 kali ini. Plus 0 plus 0 dan seterusnya. Sehingga 1 per Fx dx sama dengan setengah
A0. Ini dulu. Jadi belum belum. Dari sini maka A0-nya sama dengan berapa? Koefisien suku pertamanya berapa jadinya? 2-nya pindah kan? 2-nya 2 kali ini berapa? 1, berarti sama dengan 1 per V integral min V sampai V fx d. Ini dia. Ini. Diingat ini. Kita sudah punya A0-nya. Yang belum tuh A1-nya. AN yang belum. Oke, bagaimana sekarang A1-nya sekarang? Ini kan kalau kita misalnya N sama dengan 1, A1 jadinya. A1-nya sekarang. Minta tolong dihapus dulu. A30. Udah jam berapa itu? 3:30, 1 jam lagi berarti ya? Hah? Ya, kurang lebih 1 jam lagi. Ini ngapus papan 1 jam nih. Puasa. Berapa tadi A0-nya? A0 sama dengan berapa tadi? 1 per V. Terus integral V. Sekarang kita nyari nilai A1, 2, 3 dan seterusnya. Dari yang ini dulu. Yang dihapus tadi itu. Bentuk fungsinya seperti apa? Fx sama dengan A0 terus plus oke, kalau dikembangkan setengah X Hah? Yes. Oke, sekarang kita cari nilai A1-nya. Untuk mendapatkan nilai A1 bisa kita peroleh dengan cara mengalihkan seluruh suku ini dengan cos X. Ya, kalikan dengan cos X semuanya. Ya. Ini harga rata-ratanya berapa tadi? Harga rata-ratanya yang di bawah itu. Yang 1 per 2 pi itu. Ya. Tulis harga rata-ratanya dulu. Baru kita kalikan dengan cos 2x. Cos X. 1 per 2 pi. Yang ini integral min v fx dx. Ya kan? Oke. Sama dengan setengah berapa? Setengah 1 per 2 V integral min V sampai V A1 dalam kurung setengah A0 dx
Terus plus ini ya, 1/2 V integral min V sampai V A1 cos X dx plus V terus integral min V sampai dengan Pi dalam kurung A2 cos 2X dx plus dan seterusnya plus Bn-nya 1/2 V integral min V sampai Pi B1 sin X dx plus B2 sin X plus dan seterusnya. Kita kalikan dengan cos X. Kalikan dengan cos X. Sebelah sini maupun semuanya. Ya, berarti di sini menjadi 1/2 V integral min V Fx cos langsung masukkan ya dx plus 2 V cos X dx plus Hasan dulu ke ya cos kali cos cos kuadrat ya. Cos 2x kali cos x tidak bisa. Cos x cos 2x dx sin x dan seterusnya. Sudah selesai, Zan? Kita lanjutkan, perhatikan. Sekarang kita lihat. Cos X ini, cos X, kalau diintegralkan kan menuju ke sin X dia tadi. Sin X itu nilainya berapa tadi? 0. Pasti menuju 0 ini kan? Kayak tadi itu, sin 0, sin Pi min, dalam kurung min sin Pi tadi kan? 0 plus 0 sama dengan 0. Kalikan berapapun angka sama dengan 0. Berarti ini nanti nilainya sama dengan 0. Sekarang yang di sini. Cos kuadrat X dx. Apakah nilainya sama dengan 0? Enggak bisa jadi. Bukan bisa jadi lagi. Enggak bisa jadi. Karena ini tidak mengandung X. Hasil integral dari cos kuadrat X berapa? Yang dijelaskan tadi sama Muaini. Kalau ini pasti nilainya sama dengan 0. Karena cos X kalau diintegralkan nanti menuju ke sin X. Sin Pi nanti nilainya kalau dimasukkan Pi 0. Ini juga 0 ya. Ini juga 0 dan seterusnya. Yang sisa itu adalah di sini. Pertanyaannya adalah berapa nilai dari sini? Hasil integral ini berapa? Nah, ada retoret. Ya nih. A1 cos kuadrat X dx berapa nilai? Retoretannya. Disilahkan segera. Berapa? Berapa ini? 1
1 per 2V kali A1 integral min V sampai V cos kuadrat X dx. Nah, ini berapa nilainya ini? Setengah. Maju dong. A5 maju. 4 ma. Dek. Setengah X plus 1 per 4 setengah X. Maju dong, biar temannya lihat. Maju. Aduh. Lama sekali taman semua ini, ya Allah, berat sekali. Ya. Nggak usah cara-cara. Sebelah sana. Langsung di sini. Sama dengan caranya juga biar paham temannya. Nggak apa-apa panjang, yang penting temannya paham. Tapi yang lain paham nggak caranya? Hasil akhirnya kalau gitu, biar cepat. Nanti saya kasih linknya. Share ke grup nanti. Sama dengan setengah di A1-nya ya, terus kurang nih, perawat. Langsung masukkan pi-nya sama dengan A1-nya boleh dikeluarkan sampai di sini dia kurungnya. Oke, 1 per 2 pi A1 dalam kurung setengah, langsung pi aja deh, setengah pi min dalam kurung setengah min pi. X ini ganti dengan ini loh, langsung di garis batas. Oh, mau langsung semuanya boleh, terserah. Dua pi sih. Oke. Terus setengah pi tambah setengah pi sama dengan ini dalam kurung, hari ini dalam kurung. Ya. Min kali min plus setengah tambah setengah pi. Oke. Terus sisanya yang di sana. 1/4. Sin 2 pi nilainya berapa? 0. Jadi 0. 0 min 0, 0. Ya, sama dengan oke, sama dengan pi-nya coret. Duanya. Oke, cukup. A1-nya mana? Kok bisa? Setengah A1.
Oke, pinjam. Nah, nilainya berarti sama dengan dari sini ya, sama dengan ini kan nilainya 0. 0, tulis saja langsung 0 plus berapa? Setengah A1 plus 0 dan seterusnya. Jadi 1/2 V integral min V sampai dengan Pf X cos X dx sama dengan setengah A1. A1 sama dengan berapa dong? Duanya ke sini, berarti 1/V dalam integral min V Fx cos X dx. Ketemu A1-nya. A2-nya berapa? Lanjutkan lagi perjuangan. A3 berapa? Lanjutkan perjuangan. B1 berapa? Lanjutkan perjuangan. Caranya, untuk mencari A2-nya, mencari A1 kan kita kalikan dengan cos X. Mencari A2-nya Anda kalikan dengan cos 2X nanti. Ya, diingat. Mencari A3-nya Anda kalikan dengan cos 3X. Ingat? Dan seterusnya. Begitupun mencari untuk B1-nya. Mencari B1-nya Anda kalikan dengan sin X. B2-nya Anda kalikan dengan sin 2X. Sehingga kesimpulan kita pada akhirnya, saya hapus ini ya. Foto dulu. Saya A1-nya sama dengan sekian, maka A2-nya akan ketemu dia nanti. A2 sama dengan 1/Pi integral min Pi sampai dengan Pi, batas Pi Fx berapa? Cos 2x dx. A3-nya 3 sama dengan 1/V integral min V sampai dengan V Fx cos 3x. Apa kesimpulan kita kalau saya tulis menjadi AN sama dengan dari A1 Anda bandingkan, A1-nya begini modelnya, A2-nya modelnya seperti ini, A3-nya modelnya seperti ini. AN sama dengan berapa dong? Cos NX. 1/Pi ya. Terus integral sampai dengan V Fx cos NX dx. Oke, ketemu sudah kita koefisien pertama, koefisien keduanya. Koefisien pertama ini kan A0. Nilainya ini. Alfi sabar ya. Ya begitulah, sabar. AN-nya udah ketemu, nilainya itu 1/Pi integral min V sampai dengan V Fx cos X cos NX dx. Bn-nya bagaimana dengan mengikuti pola yang tadi itu? Bn sama dengan apa dong? Bn sama dengan 1/Pi, nanti Anda buktikan di rumah ya. Batas min V sampai dengan V Fx sin NX dx. Ketemu jadinya. 3 koefisien dari direct Fourier itu udah ketemu. A0-nya udah ketemu. AN-nya ketemu, BN-nya juga ketemu. Kalau bisa dipahami dan dihafal. Satu contoh soal ya, baru kita pulang. Sudah ditulis? Hapus kalau gitu. Kita ke contoh soal, kalau bisa dihapus semua lah. Misalnya kita nih adik, saudara, Oli semangat dong Oli. Misalnya ada fungsi fx sama dengan nilainya 1 dengan interval min pi x sampai 0. Yang kedua nilainya 0. Balik ya, ini 0. Ini nilainya 1.
Yang tukang hapus papan sudah sakit kayang ini. Ini nilainya 1. Ini 0. 0 dengan X sampai dengan V. Oke. Pertanyaannya gambarkan bentuk grafiknya. Gambarkan dan uraikan. Gambarkan dan uraikan ke dalam deret Fourier. Ke dalam deret Fourier. Kalau yang menemukan deret ini misalnya Holly, gambarkan dan uraikan ke dalam deret Holly. The next Fourier, the next Joseph Fourier, Holly. Nah sekarang kita lihat fungsinya itu nilainya 1 dengan interval 0 sampai min pi. 0 nilainya, intervalnya 0 sampai ini. Misalnya ini saya gambarkan. Ini batas ini V, 2V, 3V, 4V, dan seterusnya. Ya. Terus ini berarti karena ada kaitannya dengan min pi, min V, min 2V, min 3V, dan seterusnya. Nilainya 0, 1. 1, min 1. 0-nya di bawah. Oke. Ini Fx-nya. Fx akan sama dengan 1 pada interval min pi sampai 0pi. Berarti min pi sampai 0pi nilainya 1. Berarti dia di sini. Ini dia ya. Yang kedua, nilainya 0 pada 0 sampai pi. 0 sampai pi berarti di sini. Fungsi periodiknya itu ini. 1T-nya itu dari sini sampai sini. Ya. Ini 1T-nya. Kalau kita bikin dia berulang karena periodik, maka tinggal dipindah. Ke sini berarti berapa? Naik, ya kan? Ini dia. Ini 0. Pindahkan lagi sampai sini. 4pi berarti di sini 5V. Ini naik. Ya, 1 nilainya 0 gitu. Karena berulang. Kalau ke kiri, ini berarti 0 ya. Naik. Ini nilainya 1 gitu. Paham? Dan seterusnya. Ini bentuk gambar dari grafik ini, dari fungsi ini. Bentuknya ini seperti ini. Sekarang pertanyaannya kita diminta menguraikan. Nah ini agak ribet. Uraikan. Kita tidak bisa lepas dari apa yang kita lakukan tadi itu. Tak bisa kita lepas dari apa yang kita lakukan tadi. Masih ingat? A0 itu apa bentuknya? A0 sama dengan 1 per terus integral batas min pi sampai V Fx dx. Oke. Kita lihat batasnya min pi sampai pi. Kalau ini batasnya min pi sampai pi, min pi sampai pi batasnya. Karena batasnya dari min pi sampai pi, berarti ini integralnya dilakukan sebanyak 2 kali. Sesuai dengan fungsinya itu. Dia akan bernilai 1 dari min pi sampai 0 dan 0 dari 0 sampai pi. Berarti sama dengan berapa di sini? Sama dengan 1 per V ya dalam kurung integral dari min V sampai 0. Fungsinya berapa? 1 ya. 1 terus dx plus integral dari 0 sampai V berapa? 0 dx. Sederhana kan? A0-nya ketemu. Berapa nilai A0-nya? Hah? Berapa nilai A0-nya jadinya? 0 apa berapa? Oh, ini dulu sama dengan 1 per V. Hasil integralnya berapa? Integral 1 X dalam kurung X batasnya berapa? Min V sampai 0.
plus, ya, ini 0. Oke dah. Sama dengan 1 per V dalam kurung 0 min dalam kurung min V sama dengan 1 per V 0 plus V sama dengan 1 per V kali V sama dengan 1. Oke. Integral 0 itu berapa? 0. Googling. Googling, cepat. Sorry. Kenapa Pak bilang? Soalnya terbalik. Ini harusnya benar enggak? Ini 0 di sini. Bukunya Boas itu coba buka Boas. Soalnya saya ambil di Boas. Halaman berapa itu? Ini 0 ternyata. Sorry, 0 di sini 1. Buka bukunya Boas. Ini 0, ini 1. Udah. Berarti ini terbalik ya? Oke, kita bikin ke sini aja. Tapi Anda paham maksudnya ini ya? Oke, ini terbalik. Terbaliknya kita bikin ini. Nolnya di sini. Berarti ini 2. Ini V. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, selesai kan? Ini fx-nya. Min V sampai 0 nilainya 0. Tinggal dimasukkan. Berarti di sini 0. Ini 1. Berarti ini 0. Ya, ini siapa? Kenapa? 1 per V terus 0